Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat Musafir Dakwah? Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Musafir Dakwah akan mengajak teman-teman semua untuk keliling, ya, walking around, ya, atau kita jalan-jalan virtual, walking di Kota Tua. Ya, Kota Tua Jakarta ini sekarang sedang giat mengalami revitalisasi. Ya, revitalisasi Kota Tua. Subhanallah, di zaman kepemimpinan Gubernur Indonesia Bapak Anies Rashid Baswedan. Kita lihat bagaimana sambil kita jalan-jalan teman-teman, mengelilingi atau walking around Kota Tua, mulai dari Kali Besar ini sampai nanti kita ke Museum Sejarah Jakarta atau Museum Taman Fathahillah, ya. Jadi sejarahnya sekitar abad 14 Masehi, daerah yang sekarang ini namanya DKI Jakarta itu dikenal dengan nama sebutan Sunda Kalapa yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Sunda Kalapa ini dulunya dikenal sebagai kota pelabuhan yang sibuk, di mana kapal-kapal para pedagang India, Cina, Arab hingga Eropa bertukar barang komoditas. Itu sejak abad 14, ya. Nah, kemudian pada awal abad 16, yaitu pada tahun 1511, Portugis jauh-jauh dari Eropa Barat datang ke Nusantara untuk mencari sumber rempah-rempah, ya, komoditas yang paling mahal di dunia saat itu di Eropa. Mereka mencari rempah-rempah seperti pala, kemudian biji pala, kemudian cengkeh dan lain-lain sebagainya. Itu mencari sumbernya, ya, sebelum mereka sampai ke Maluku di Banda Neira. Nah, dalam perjalanan mencari sumber asli rempah-rempah, ya, sebagai komoditas utama dunia saat itu, mereka melewati wilayah Malaka dan menaklukkan Malaka tahun 1511. Kemudian tahun 1522 wilayah Sunda Kalapa diklaim sebagai bagian dari kekuasaan Portugis. Nah, selang 5 tahun kemudian, ya, Sultan Fathahillah datang dari Kesultanan Demak untuk mengusir Portugis, atau Panglima, ya, beliau ini bukan Sultan, Panglima Fathahillah itu adalah menantu daripada Sultan Gunung Jati atau Sultan Kanjeng Sunan Gunung Jati, ya, Sultan Cirebon itu datang memimpin pasukan ke Sultan Demak untuk mengusir Portugis. Dan pada akhirnya Sunda Kalapa berhasil direbut pada tanggal 22 Juni 1527 dan oleh Sunan Fathahillah, nama Sunda Kalapa itu berganti nama menjadi Kota Jayakarta, yaitu kota kemenangan, yang mana itu diambil dari ayat Inna fatahna laka fathan mubina, sungguh kami telah memberikan kemenangan untukmu dengan kemenangan yang nyata. Nah, setelah 1527, Jayakarta ini adalah merupakan bagian dari Kesultanan Cirebon, ya, dan juga Kesultanan Demak serta Banten. Nah, maka sampai kurang lebih hampir 100 tahun kemudian, pada tanggal 30 Mei 1619, kota Jayakarta lalu kemudian dikuasai oleh pemerintahan VOC atau Serikat Dagang Hindia Belanda, ya, di bawah pimpinan Jenderal Jan Pieterszoon Koen, JP Koen, atau yang dipanggil atau istilah di kalangan Betawinya itu Jenderal Jangkun, ya, Jangkung. Nah, Jenderal Jangkung. Jenderal Jangkung ini orang tinggi, yaitu adalah plesetan daripada Jan Pieterszoon Koen, ya. Itu VOC masuk ke Batavia karena awalnya kota ini ingin diberi setelah ditaklukkan oleh Jan Pieterszoon Koen, ya, mereka ingin menamakan setelah merebut itu
dan ingin menamakan Jayakarta itu ya dengan nama New Hollandia atau Belanda Baru. Namun seorang pejabat tinggi ya di Belanda memutuskan untuk menamakan kota itu menjadi Batavia untuk mengenang bangsa Batavieren. Batavieren itu adalah suku Jerman yang bermukim di tepi sungai Rhine pada zaman Kekaisaran Romawi. Bangsa Belanda dan sebagian bangsa Jerman adalah keturunan dari suku itu, ya, dari suku Batavieren, ya, atau bangsa Batavieren itu diberikan namanya, makanya menjadi nama Batavia oleh The Heren 17. Dan pusat pemerintahan juga agak digeser ke tengah, ya, yang tadinya di pinggir pelabuhan yang sekarang menjadi pelabuhan Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu masih ada pelabuhannya, nanti kita akan jalan-jalan virtual juga ke sana. Itu lalu dibawa lagi agak ke tengah yang sekarang menjadi lokasi Museum Sejarah Jakarta atau Taman Fathahillah. Pada tanggal 4 Maret setelah ditaklukkan, ya, 4 Maret 1621, pemerintahan Stad Batavia dibentuk. Dan tentara VOC membumi ratakan Jayakarta, kota lama yang dulu di bawah Kesultanan Banten, Cirebon, dan Demak. Lalu membangun kota baru, yaitu kota Batavia, mulai dari tahun 1621 sampai 1650. Dan pada tanggal 1 April 1905, nama Stad Batavia diubah menjadi Gemeente Batavia, ya. Dan pada 8 Januari 1935 nama kota itu diubah lagi menjadi Stad Gemeente Batavia. Itu untuk menunjukkan nama bagi wilayah yang sekarang menjadi Museum Sejarah Jakarta. Ya, itulah teman-teman sedikit tentang wawasan sejarah kita. Nah, sejak itu ya setelah hancurnya diratakan Jayakarta dan dibangun kota baru di bagian barat Sungai Ciliwung yang diberi nama Batavia itu, yaitu nenek moyang bangsa Belanda seperti tadi kita sampaikan. Maka pembangunan kota Batavia itu didesain layaknya kota-kota di Belanda. Nah, ini kita lihat nih gedung-gedung di sisi kiri dan kanan kali besar ini semua dibangun dengan gaya bangunan-bangunan di Belanda. Desain bangunan berbentuk blok, masing-masing dipisahkan kanal dan dilindungi benteng dan parit. Pada tahun 1650, Batavia selesai dibangun dan bangsa Eropa tinggal di kawasan Batavia itu. Sementara bangsa Cina, Jawa, dan Madura asli disingkirkan dari wilayah tersebut. Dan nama Batavia terus dipakai selama 3 abad, mulai 1619 sampai 1942. Semuanya namanya Batavia. Sehingga kita kenal dulu namanya ada Mufti Batavia, yaitu Habib Usman bin Yahya itu. Karena memang sebelum kemerdekaan nama itu masih Batavia, ya, belum ada nama Jakarta. Nah, bagaimana sejarahnya nama Batavia itu berubah menjadi Jakarta? Nah, nama Batavia ini teman-teman berubah ketika pemerintahan Kekaisaran Jepang menguasai Indonesia. Dalam buku Jakartaku, Jakartamu dan Jakarta Kita disebutkan bahwa nama Batavia itu diganti dengan Jakarta Tokubetsu Si. Artinya dalam bahasa Jepang itu berarti jauhkan perbedaan. Pergantian nama menjadi Jakarta Tokubetsu Si bertepatan dengan perayaan Hari Perang Asia Timur Raya pada tanggal 8 Desember 1940. Jadi ini mulai nama Jakarta diperkenalkan tanggal 8 Desember 1942. Nah, setelah kemerdekaan, Jepang menyerah kepada sekutu dan proklamasi Indonesia digaungkan tanggal 17 Agustus 1945. Maka nama Jakarta Tokubetsu Si berganti lagi menjadi Jakarta. Ya, tanpa ada tambahan bahasa Jepangnya itu, teman-teman. Jadi, ibu kota Republik Indonesia saat itu adalah Jakarta. Dan dikukuhkan nama Jakarta pada 22 Juni 1956 di masa pemerintahan
Wali Kota Jakarta Bapak Sudiro. Sebelumnya Jakarta masuk Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi mulai tahun 1956 ya, itu atau 1952 ini Jakarta resmi menjadi provinsi tersendiri. Ini tempat apa ini, Mbak? Ini foto-foto, Pak. Oh, ini buat foto-foto ya? Iya. Jadi latar belakangnya ini 3D. Ya, museum 3 dimensi. Museum 3 dimensi. Berapa tiket masuknya? Dewasanya itu 60.000, kalau anak-anak 40.000. Oh, dewasa 60.000, anak-anak 40.000. Iya. Selama bebas ya? Iya, bebas, untuk waktunya bebas, puasanya tidak ada batasan waktu. Wah, biasa. Nah, dan ini lobinya nih, boleh? Oke. Nah, ini lobinya. Jadi ini lobinya, Mbak ya. Ini ada kantin, Ya. ngopi-ngopi, istirahat. Ini lobi museumnya nih, 3D. Wah, keren nih. Kita dikasih masuk Mbaknya. Ya, nanti kalau ke Kota Tua, teman-teman harus mampir kemari. Iya. Ya, mampir Harus kemari. banget, rekomendasi banget. Sangat rekomendasi. Nah, ini contoh-contohnya ya. Kita mau foto-foto di sini, latar belakang 3D. Nah, tinggal beli tiketnya di sini, teman-teman. 60.000 dewasa, 40.000 anak-anak. Dan itu harganya. Ya. Ini harganya ya. Dan nanti Oke. pintu masuknya sebelah. Pintu masuknya sebelah mana? Oh, sini. Boleh kok diintip. Boleh, Boleh intip-intip kalau aja. diintip dulu, boleh. Intip-intip tuh, teman-teman. Kita punya 14 ruangan dan ini baru zona pertama. Baru zona pertama ya? Iya. Luar biasa. Di dalam itu ya 14 ruangan. Iya. Oke, makasih Mbak. Ya. Dadah. Ya ini teman-teman, museum 3D ya. Recommended banget, mari. Ya, habis dari museum 3D, Art Museum, kita susuri lagi jalan dan kita akan ke mana? Museum Taman Fathahillah, Museum Jakarta. Waduh, pacar saya udah belajar foto-foto, mantap, mau jadi fotografer. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya nanti sebentar lagi kan revitalisasi sungai Kota Tua. Masya Allah. Ya, kita masuk sini. Buat nongkrong-nongkrong, kopi-kopi. Favorit. Nah, ini yang ada lebih favorit lagi. Ya. Ini favorit juga nih teman-teman. Padang Merdeka. Ini dulu udah buka terus tutup lagi. Pandemi. Ini cemil-cemilannya, tahunya. Tahu krenyes. Ini Padang Merdeka Kota Tua ya. Ini tampilan baru juga nih. Tuh, ciri khasnya itu. Merdeka, Pancasila.
Nah, ini menu-menunya di sini. Pilihannya tinggal pilih, nanti dihidang. Ya, ini contoh aja. Cabai hijau, cabai merah, ayam pop, rendang. Buka jam berapa ini, Mas? Operasionalnya dari jam 9 sampai jam 9 sampai jam 9 9 malam. malam. Oh, 9 pagi, 9 malam nih teman-teman ya. Kalau sini siang lapar atau malam habis jalan-jalan Kota Tua, ya bisa ngopi di sini dan sekaligus makan. Ya, capek, kita udah keliling, kita makan dulu. Ayam pop, kikil tunjang. Nah, ini. Nah, kopi kenangan, Masya Allah. Barakallah. Ya, kita lanjut lagi. Oh, ini ada mobil buggy car untuk operasional. Wah, cakep banget nih kalau nanti kalau udah jadi bikin mobil begini buat jalan-jalan keliling. Ya, ini juga mobil buat keliling nih operasional. Wah, ada unit khusus pengelolaan kawasan Kota Tua. Nah, ini gedung legend ini. Gedung Bank Indonesia. Ya, gedung Bank Indonesia sekarang jadi museum Bank Indonesia. Kita lihat sini ya. Ini biasa dipakai foto-foto prewedding. Oh, daerah-daerah sini. Ini kan pengairannya, mana kan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, memberitahukan pada seluruh masyarakat yang ada di kawasan Kota Tua untuk perjuangan Nah, ini jalanan yang biasa menuju Museum Sejarah Jakarta. Ini kalau mau foto-foto bisa pakai foto-foto bawa senjata ala zaman dulu, ala-ala.
lukisan-lukisan. Ini bisa pesan Mbak ya? Bisa pakai foto kita atau kita langsung duduk di sini? Oh, berapa nih Mbak? Apanya? Per wajah kena 70. Oh gitu. Jadinya berapa jam? Jadi berapa jam kalau sekali lukis? Oh, cepat ya. Oke teman-teman, nanti kalau kemari pengen lukis wajah 70.000 satu wajah. Ya. Ini Magic 3D Art. Oh, ini yang di depannya tadi ini teman-teman. Tadi saya di belakang. Nah, ini depannya. Oke, makasih Mas. Ini kedai seni Jakarta. Tuh, Army Toys. Wow, ini kalau mau foto-foto sini ya sama tentara. Pada tahun 1959, Jakarta yang sempat menjadi kota praja di bawah wali kota diubah menjadi daerah tingkat 1. Tadinya cuma wali kota. Jakarta itu wali kota, tapi itu kemudian menjadi provinsi. Daerah tingkat 1 yang dipimpin oleh gubernur. Gubernur pertamanya adalah Sumarno Sosroatmojo. Lalu kemudian tahun 61 status Jakarta berubah menjadi daerah khusus ibu kota DKI Jakarta. Ya, dan 22 Juni hari pembebasan Sunda Kalapa dari Portugis dan berubah menjadi Jayakarta itulah dikukuhkan sebagai hari ulang tahun Kota Jakarta. Ya, yang dihitung mulai dari tanggal 22 Juni 1527. Luar biasa, sejarah, kegemilangan, kejayaan peradaban Islam masih kita dapatkan di sini. Dari namanya itu tidak akan lepas dari kota Jakarta yang menginspirasi para pahlawan Republik ini. Dan di sini kita lihat kota Batavia begitu modern dan canggih pada masanya, ya, sehingga diberi julukan Mutiara dari Timur. Nah, itulah karena kekayaan Nusantara, rempah-rempah selama 3 abad dikuasai oleh Belanda dan diekspor atau dibawa ya ke negeri Belanda dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Itulah kekayaan sejarah bangsa kita, dan kita sudah lepas dari penjajahan. Luar biasa sejarah daripada kota ini. Ini kota yang megah dan sekarang sudah dibangun, direvitalisasi oleh Gubernur Bapak Anies Rashid Baswedan. Mudah-mudahan ke depan kota Jakarta ini masuk menjadi World Heritage sebagaimana kota Melaka. Saya sangat senang sekali kalau pergi ke Malaysia itu mampir ke kota Melaka, kota bersejarah yang dulu merupakan kerajaan Islam yang ada di Semenanjung Malaya atau Malaysia, dan dikalahkan oleh Portugis. Lalu kemudian Portugis juga diusir oleh Belanda, dan Belanda menguasai Semenanjung Malaya dan Kepulauan Nusantara Indonesia. Ya, nah itulah termasuk Stadhuis, ya, benteng yang sekarang menjadi Museum Sejarah Jakarta itu, atau dulu kantor gubernur Hindia Belanda Indonesia, itu adalah tempat penahanan selama dalam masa pengasingan Pangeran Diponegoro yang ditangkap oleh Belanda pada tahun 1830 Masehi. Subhanallah, ini banyak sejarah di sini, dan mari kita hargai sejarah
kota kita, ibu kota kita yang syarat dengan makna perjuangan, dengan makna revolusi Islam di Indonesia. Oke teman-teman, kita akan keliling terus. Sini banyak tempat-tempat, ada banyak-banyak museum, ada museum 3D, ada museum wayang, ya, ada museum keramik dan lain sebagainya, dan museum sejarah Jakarta. Insya Allah nanti kita akan masuki museum sejarah Jakarta di vlog yang akan datang. Ini monumen jalur tram, teman-teman. Ini sejarahnya. Jadi dulu Jakarta, Batavia Tempo dulu itu punya tram, ya, jalur kereta dalam kota. Ya mungkin sekarang komuter lain ya. Kalau komuter lain kan di atas. Nah ini mainnya di darat, tuh. Zaman dulu, ya. Tuh tramnya tuh, tram zaman dulu. Nah ini masih ada bekas jalurnya, bekas apa, lintasan keretanya. Nah, ini jadi monumen di sini. Nah inilah museum sejarah Jakarta. Nah ini meriam Belanda. Kalau yang Bajigur ada lagi. Ini kantor pos besar. Itu penunjuk jalan, museum wayang, kemudian museum bahari sebelah sana, kita keluar. Ini kantor pos besar. Ini kantor imigrasi Jakarta Barat. Ya, saya kalau bikin paspor ke sini. Nah ini museum juga nih. Ya, tuh dari arah sini kelihatan museum Fatahillah. Nah ini juga museum. Balai Seni Rupa. Balai Seni Rupa Jakarta. Wah ini menarik nih, apa nih? Ada kereta-kereta kencana. Ini museum seni rupa. Oh ini gazebo kereta.
Ini bagian dari museum ya Pak ya? Iya Pak. Oh. Ini kereta dari mana ya Pak? Jogja, Solo? Dari Solo. Oh, kita ke sana dari Solo teman-teman. Oke, kita balik lagi. Senja, matahari menjelang sunset Jakarta. Jadi ini kawasan pedestrian luas sekali. Bisa buat pentas seni, konser. Mudah-mudahan jadi tempat nanti pada saat kita adakan subuh akbar berjamaah DKI. Subuh akbar di Jakarta. Wah, mantap. Ini jalur yang baru. Dulu ini jalanan besar, jalan utama di Kota Tua. Nah itu dari sana ya, jadi mobil yang dulunya lewat sini itu tidak bisa lagi teman-teman ya, setelah revitalisasi Kota Tua. Jadi mereka harus mobilnya itu harus melewati belakang gedung BNI Kota 46 ya. Jadi yang mau melintas Kota Tua tidak bisa lagi lewat sini, dia harus jalan lewat belakang. Nah ini, jadi ini yang direvitalisasi itu dari jalan belakang, dari kali besar tadi ya. Nanti munculnya keluar di sini pas damkar pemadam kebakaran. Nah dia langsung tidak belok ke sini teman-teman, biasanya kan kita kemari ya. Nah ini langsung lurus saja lewat belakang gedung Bank BNI 46 ya, muter nanti sampai ketemu stasiun. Yuk kita jalan ke stasiun gitu. Ya, ini peta kawasan Kota Tua mulai dari Sunda Kelapa, itu zona 1 ya, pelabuhan itu ya. Dan zona 2 ini Museum Petahila, zona 3 itu Pecinan, daerah Glodok ya, pusat perniagaan. Kemudian zona 4 ini rumah saya nih, daerah Pekojang, itu Kampung Arab, ada Langgar Tinggi, Masjid An-Nawir. Dan zona 5 ini adalah peremajaan ya, pusat perniagaan, gedung tua, wisata kuliner. Nanti teman-teman main ke sini, kawasan Kota Tua ya, nanti pasti akan melewati jalur rumah saya gitu. Oke, kita lihat peremajaan di sini, persis di depan gedung BNI ya, gedung BNI pertama di Jakarta yang besar ini.
di Jalan Taman Fathahillah. Nah, ini sebelah kanannya, seberangnya itu adalah Museum Sejarah Jakarta. Nah, kita akan jalan. Ini tadinya jalanan besar mobil, sekarang buat pedestrian, buat kumpul-kumpul, buat olahraga, ya, luar biasa. Disiram sore-sore, ada tempat-tempat duduk. Wah, ini ada gedung satu, masih ada papan Padang Merdeka dan kopi kenangan, kopi favorit kita. Wah, asik banget teman-teman, sore-sore sini yang enak. Sore atau pagi ya. Kalau kemari jangan siang-siang, panas ya. Nah, ini gedung BNI. Ya, ini mungkin nanti mau dibikin air mancur. Sini. Cuma belum diaktifkan. Ikan. Inilah kita jalan-jalan sore, olahraga. Sambil olahraga teman-teman, alhamdulillah musafir dakwah bisa langsung ke Kota Tua untuk melihat progres perkembangan revitalisasi Kota Tua, peremajaan yang luar biasa di kawasan pedestrian. Nah, ini belakang saya adalah tadi tembusan jalan yang melewati belakang gedung BNI 46. Ya, tidak boleh lagi melewati dekat pemakaman Museum Fathahillah. Dan di belakang saya adalah ya itu stasiun Jakarta Kota. Ini tempat pemberhentian terakhir. Ini stasiun Legend. Ya. Nah, di situ ada halte busway juga. Ini menghubungkan Jakarta dengan kota-kota penyangga. Ya, inilah stasiun Jakarta Kota dengan Depok, dengan Bekasi, ya, dengan Tangerang. Kita lihat lagi peremajaannya gimana. Ini jalanan buat sepeda. Oops, sorry.
Tidak ada lintasan sepeda, teman-teman. Ini museum ya Mandiri. Itu museum Mandiri. Sebenarnya ini juga masih bisa dipakai nih. Ini Bank Mandirinya. Bank Mandiri di depan kita. Bank Mandiri. Nah, museumnya di seberang sana. Itu Museum Bank Mandiri. Nah, ini kawasan yang juga diremajakan. Dulu sebelum ini mobil lewat sana ya. Terus ini ada halte busway. Halte pusatnya kota. Sekarang udah nggak ada. Nanti dijadikan taman. Ya. Jadi halte busway yang di tengah-tengah ini yang dulunya air mancur, zaman saya masih kecil, udah nggak ada. Sudah dibongkar, mau diganti lagi. Nah, ini air mancurnya zaman dulu masih ada. Dibikin lagi, diperbarui. Nah, di situ ada jam tuh. Kalau teman-teman lihat, kita zoom di sana. Nah, itu ada tugu jam. Itu asli, itu udah zaman dulu. Ya, di situ ada air mancur. Tempat saya dulu masih kecil, apa ya, mojai, berenang di situ ya. Itu air mancur jam. Nah, itu Museum Mandiri. Nah, di depan kita ini Museum Bank Indonesia. Ya. Museum Bank Indonesia. Kafenya mantap, enak. Di Museum Bank Mandiri. Oke, kita akhiri. Sudah waktu senja, sudah sore. Kita akhiri. Ini Mandiri. Terima kasih telah menyimak. Mudah-mudahan jumpa lagi di video vlog yang lainnya. Musafir dakwah mengucapkan selamat atas revitalisasi Kota Tua yang direalisasikan oleh Gubernur kita, Bapak Anies Rashid Baswedan. Mudah-mudahan revitalisasi peremajaan wilayah Kota Tua ini mendatangkan keberkahan dan mengembalikan perwajahan Jakarta menjadi lebih baik lagi, lebih modern, tapi tanpa menghilangkan identitas dan juga tidak menghilangkan nilai-nilai sejarah yang ada di Kota Tua ini. Ya, mabruk. Walaupun ibu kota negara akan pindah, tapi Jakarta akan tetap memiliki daya tarik yang luar biasa hebat. Ya, insya Allah. Ini sejarahnya luar biasa. Ini kalau bisa dijadikan seperti kota Melaka. Ya, Melaka itu Malaysia. Itu kota situs Heritage World. Nah, kalau Kota Tua Jakarta bisa seperti itu, luar biasa teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menyimak vlog saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah.
Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.